Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kita semuanya selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ibnu selaku pemateri Ulumul Quran dan rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Thohir dari PAI semester 1. Sebagaimana tugas yang disampaikan kepada Pak Ibnu, dan saya di sini untuk memenuhi tugas tersebut, yaitu meresum materi apa yang telah dipelajari dari awal hingga akhir. Nah, dalam kesempatan ini saya akan meresum tentang Ulumul Quran dari hasil pembelajaran dari materi yang sudah disampaikan dan yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, dalam proses penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Al-Quran itu sendiri tidak langsung turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan turun ke tempat yaitu yang disebut Baitul Izzah atau rumah kemuliaan. Baitul Izzah itu adanya di langit dunia. Nah, Al-Quran ini dalam kurun waktu 23 tahun turunnya secara berangsur-angsur. Yang sudah tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, kemudian turun pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Al-Quran ini berisi ayat Al-Quran yang diawali dengan surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Di antara mukjizat-mukjizat yang lain, mungkin kalau dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad paling unggul. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar untuk umatnya saja pada masa itu. Tapi sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat dari para sahabat pada zaman dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Mukjizat itu tetap ada bahkan sampai yaumal qiyamah. Luar biasa sekali ya. Terus dalam isi Al-Quran itu ada yang diturunkan sebagian di Mekah, terus ada sebagian diturunkan di Madinah.
Apa sih isi Al-Quran? Isi Al-Quran itu adalah isi Al-Quran terdapat kisah kisah para nabi-nabi terdahulu, terus eh, petunjuk, terus hukum, peringatan, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, dalam memahami Al-Quran kita perlu belajar ya, perlu belajar tentang ilmu Al-Quran, sebagaimana ya yang telah pelajari oleh orang soleh. Untuk memahami Al-Quran tersebut perlu pembelajaran, perlu proses untuk memahami Al-Quran tersebut supaya Al-Quran diterjemahkan, ditafsirkan atau ditakwilkan itu tidak rancu ya. Jadi Al-Quran ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian Al-Quran ini bisa menjadi nilai ibadah ketika kita membacanya, ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang ya. Mungkin dari saya tidak panjang lebar ya mengenai resum. Mungkin dari pengetahuan saya hanya sampai sini, dan mohon maaf bila banyak kekurangan yang saya sampaikan tadi. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu ada pada diri saya. Sekian, saya Muhammad Iskandar Thohir. Dari hasil tugas resum ini saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak juga rekan-rekan. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.